Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih menurunkan, melimpahkan nikmat sehat sempat khususnya kepada kita yang hadir dalam majelis ini. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam senantiasa kita sampaikan, kita curahkan untuk uswah kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'ah. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Judul kita pertemuan malam ini adalah sederhana, yaitu cara memelihara sholat kita. Satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitun. Wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, jagalah salat wajib kalian. Was salatil wusta, terlebih salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan penuh kekhusyukan, ketenangan. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perintah ketika tidak ada musarrif yang memalingkan dari sebuah kewajiban, maka hukum asal perintah itu adalah wujub, wajib. Di sini Allah perintahkan, peliharalah salat kalian, jagalah salat kalian, yaitu wajibu wadawimu. Kita biasakan, kita langgengkan menjaga sholat kita, memperhatikan waktunya kapan, yaitu yang paling tepat adalah awal waktu, kemudian syarat, rukun, wajib, sunnah dalam sholat, kaifiyah tata cara kita melaksanakan seperti apa, itu diantara cara kita memelihara, menjaga sholat kita. Jadi khitabnya di sini ya, ditujukan perintah ini kepada orang yang beriman, kepada orang yang sudah terbiasa sholat, tapi kemudian suruh memelihara, karena tidak semua orang yang sholat bisa memelihara, bisa menjaga sholatnya. Oke, jadi di sini adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang yang beriman, kepada orang yang sholat, untuk memelihara dan menjaga sholat masing-masing. Wassalatil wusta, dan sholat wusta.
wusta itu tengah. Nih. Dan di sini kalau kita membuka kitab-kitab tafsir memang terjadi banyak pendapat. Dari 5 waktu sholat, 5 waktu sholat atau jenis sholat itu yang wajib semua ada pendapatnya. Bahkan ada yang mengatakan sholat wusta di sini adalah sholat Jumat. Ya, kemudian mengerucut sampai tentang sholat wusta ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Para sahabat pun mereka berbeda pendapat tentang sholat wusta ini, yaitu sholat yang tengah. Ada yang mengatakan sholat asar, ya. Kenapa setelah Allah menyebutkan semua sholat secara umum ada penyebutan tersendiri, yaitu wusta? Kenapa? Itu tanbih, peringatan, perhatian bahwa wusta ini adalah sholat yang sangat penting. Ya, karena penting Allah sediakan pahala yang lebih dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Maka mestinya ujiannya di situ, kalau ada pengiming-iming, ada janji pahala yang luar biasa, mestinya biasanya cara melaksanakannya itu agak susah atau bahkan susah sekali. Asar yang gini ku gawean guru merampung. Ada yang mengatakan sholat subuh berat. Kenapa? Karena orang baru saja bangun tidur. Maka di waktu sholat subuh niku ada toleransi. Artinya kadang-kadang kita sholat yang lain mungkin dari jarak adzan sama iqamah itu paling-paling 10 menit. Nah, khusus untuk subuh itu bisa 15 menit atau lebih. Bisa 15 menit atau lebih, atau bahkan sholat duhur. Karena sholat duhur ini juga perlu istirahat, perlu bersih-bersih, kemudian baru melaksanakan sholat. Ada toleransi waktu agak panjang. Ada yang mengatakan ini adalah sholat duhur. Kenapa? Karena masih orang ya semangatnya bekerja. Maka di situ kemudian diperintahkan untuk memelihara, memperhatikan waktu sholat tersebut. Wallahu a'lam shawab. Dari sekian banyak pendapat, sholat wusta itu yang rojih, yang kuat adalah sholat asar. Sholat wusta di sini adalah sholat asar, sholat yang tengah-tengah. Bahkan termasuk dalam satu riwayat disebutkan, riwayat Bukhari Muslim, termasuk salah satu sholat bardain. Sholat di waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Man sholal bardaini, siapa yang bisa melaksanakan 2 sholat subuh dan asar, maka dia dijamin masuk surga. Gini ku ning abot niku cara melaksanakannya berat. Lah, apa yang memperkuat pendapat bahwasanya wusta ini adalah sholat asar? Sebagaimana kisah dalam riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya perang Ahzab, perang yang sangat melelahkan sekali. Perang Ahzab, perang yang sangat melelahkan sekali, karena orang-orang kafir itu sangat-sangat menyibukkan kaum muslimin. Pokoknya wis orang ampun, sampai Rasulullah melaknat mereka. Rasulullah SAW melaknat mereka dengan kalimat apa? Mala'allahu kuburahum wa buyutahum naro. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama saghalana an sholatil wusta. Karena di perang Ahzab mereka orang-orang kafir sudah sangat menyibukkan kami kaum muslimin dari sholat wusta. Hatta ghabat asy-syamsu, sampai matahari hendak tenggelam, berarti sudah mau masuk waktu maghrib. Di situ Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara pasti adalah sholat asar, tapi dilihat dari indikasinya bahwa mereka menyibukkan kami dari sholat wusta. Hatta ghabat asy-syamsu, sampai matahari hendak tenggelam. Satu-satunya sholat yang habisnya waktu matahari tenggelam adalah sholat asar. Berarti selesai sholat asar langsung masuk waktu maghrib. Ini
Di antara penguat yang menguatkan pendapat bahwa sholat wusta dalam ayat tadi adalah sholat asar. Kemudian ketika para sahabat, kalau saya tidak dilupakan dalam riwayat Imam Ahmad, itu ketika Rasulullah SAW menyebut sholat wusta, ketika di dalam ayat disebutkan sholat wusta, Allah berfirman tadi, mereka para sahabat mengatakan kunna na'udduha al-fajr. Kami mengira, kami menganggap sholat wusta dalam firman Allah itu adalah sholat fajar, sholat subuh. Hatta qala Rasulullah SAW, sampai kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa wusta di situ adalah sholatul asri, sholat asar. Nah, ini ada perhatian khusus. Setelah Allah memerintahkan secara umum sholat 5 waktu untuk kita pelihara, kita jaga, khusus untuk sholat wusta. Kenapa? Di situ Allah sediakan pahala yang tidak sebagaimana di sholat-sholat yang lainnya, maka ada ujian yang sangat berat. Di situ kemudian kita diuji untuk memelihara enggak kalian sholat wusta ini, menjaga tidak kalian tentang sholat wusta ini. Nggih, tanggung nggih, jam 3 sekarang nggih kurang sudah masuk asar. Saya pernah diingatkan di Reco pas tahun 2010 ke sana, awal-awal semangat, jam 3:30 kok belum adzan, lah saya adzan. Setelah adzan ada seseorang yang menegur, Pak, nek adzane jam semonten nggih kula rewange bubar. Karena mereka itu akan berhenti bekerja, buruh ketika sudah dengar azan. Ngaten nggih. Jadi 3:30 saya azan, ditegur. Terus kemudian lah, Pak niku bubare badhe tindak pundi? Nggih ajeng kundur, ajeng tindak masjid mboten lah, bukan urusan saya berarti. Kalau bubarnya mereka ke masjid mungkin saya undur azannya. Tapi mereka bubar hanya untuk pulang. Jadi soal azan niku mek gawe tondo rampung gawean. Gitu kan. Nah, itu bukan urusan. Nah, ternyata kemudian semakin dikenal, ternyata kemudian sekarang bisa tepat waktu azan. Tidak lagi jam 4 atau bahkan 4:30. Niku sholat wusta. Lah, apa keistimewaannya? Kita memelihara sholat kita, kita menjaga sholat kita. Di situ perintah hafidhu itu bukan sekedar kita memelihara sholat kita, tapi melibatkan orang lain. Kalian harus saling mengingatkan tentang sholat kalian, tentang waktu sholat kalian, tata cara sholat kalian yang betul. Sekali lagi khitabnya di sini, yang dituju di sini adalah orang-orang yang sudah sholat. Cuman sekali lagi, orang yang sudah sholat belum tentu bisa memelihara sholatnya, belum tentu bisa menjaga sholatnya. Nah, maka dari itu, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau menerangkan tentang sabda Nabi SAW, apa? Man hafadha 'alaiha, siapa yang bisa memelihara menjaga sholatnya, kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang bisa memelihara sholatnya, tentang waktunya, kaifiyahnya, syarat rukun wajibnya diperhatikan, sunnah-sunnahnya diperhatikan, maka akan mendapatkan cahaya, burhanan petunjuk, wanajatan dan keselamatan di hari kiamat. Di sini Rasulullah SAW tidak sedang menjelaskan tentang orang yang tidak sholat kemudian diperintahkan sholat. Tapi beliau SAW sedang menerangkan bahwa orang yang sholat kemudian dia bisa memelihara sholatnya. Orang musallin ahli sholat tapi bisa menjaga sholatnya, maka keistimewaannya akan mendapatkan petunjuk, cahaya, burhan, kemudian selamat yang pasti nanti yaumul qiyamah. Wa man lam yuhaffid 'alaiha, tapi siapa yang tidak bisa memelihara menjaga sholatnya, lam yakun lahu nur wala burhan wala najat, dia tidak akan mendapatkan yang namanya cahaya, petunjuk tadi, basirah tadi,
Dan di hari kiamat tidak ada jaminan keselamatan. Nggak ada jaminan keselamatan. Wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat ma'a Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ada apa dengan 4 orang ini? Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam artikel yang saya baca bahwa membawakan satu komentar dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang tidak bisa menjaga memelihara sholatnya itu biasanya terpengaruh dengan urusan kesibukan duniawi, bisa dengan kerajaan yang dia pimpin, bisa dengan jabatan yang sangat dia harapkan, bisa dengan perdagangan yang dia lakukan. Kalau ada orang yang lalai sholatnya karena sibuk dengan harta dunianya, maka itu karakter Qarun, akan dikumpulkan bersama Qarun, yang kemudian kalau sekarang kita nemu barang yang terpendam di bumi disebut harta karun, sing bener jane Qarun. Kula riyen malah cilik kayak krungune meneh harta karun ngoten nggih. Jebolane Qarun niku jane belum tentu tinggalan Qarun, cuman saking banyaknya wallahu alam dikisahkan niku kuncine mon sing gawa niku wong sak kampung. Kuncine dipikul wong sak kampung. Di mana-mana harta, dia sibuk dengan itu. Lah, nek ada orang yang sudah biasa sholat, dia lalai dengan waktunya, kaifiyah tata cara sholatnya, hanya karena disibukkan dengan harta yang dia miliki, maka jatah tempat duduknya nanti sama Qarun. Kemudian Fir'aun yang selalu sibuk dengan kerajaannya, membuat dia congkak dan bahkan mengaku sebagai Rob, membangun menara sampai menjulang ke langit kerajaan. Maka orang yang sibuk dengan kepemerintahannya, ya kan, kerajaannya, sampai tidak bisa memelihara sholatnya, Fir'aun temannya nanti. Kemudian Haman ini siapa? Haman itu menterinya Fir'aun, selalu cari muka, menjilat, pengen dapat posisi yang luar biasa. Tadi nek wong niku sibuk, sik salate ngarep tenanan, nek ki wis ketompo gitu kan. Njaluk posisi A B C, mumpung sapa sik mimpin tak minta posisi. Janji gurung dikei, sik gurung arep ring masjid salat. Sibuk dengan itu, maka saya sama Haman menterinya Fir'aun. Kemudian yang terakhir Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu orang yang sangat memusuhi Nabi SAW dan para sahabat, yang selalu pamer menghina Nabi dengan kekayaan hasil dia berniaga, berdagang. Menghina Rasulullah SAW dengan kekayaan hasil dia berniaga. Nek ada orang lalai sholatnya, tentang waktunya, syarat rukunnya, tumak ninah kekhusukannya, dengan sibuk berdagang, maka temannya adalah Ubay bin Khalaf. Yang kalau tidak salah Ubay bin Khalaf ini dibunuh pada perang Uhud. Wallahu a'lam. Nanti barangkali saya salah bisa disampaikan. Itulah 4 orang itu. Jadi kesibukan kita tentang ya kerjaan kita mestinya bingung ngurusi harta, cek sana cek sini, saking banyaknya kesana kemari, sholatnya tertunda-tunda. Itu berarti orang yang tidak bisa memelihara sholatnya, sehingga tidak ada jaminan keselamatan nanti di hari kiamat. Sudah tidak selamat, dari 4 orang tadi dipilihkan siapa yang akan menjadi temannya nanti. Lah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara memelihara sholat supaya baik, niki kuncinya benang merahnya di sini. Lakukan sholat dengan berjamaah.
Insya Allah nek jamaah niku tepat waktu. Nek ora jamaah mesti molor. Nek ibu-ibu pripun Bu ben sholat tepat waktu, silahkan kalau mau ke masjid. Tapi kalau tidak mau ke masjid ya jangan disuruh-suruh. Anda ngomong sholatnya molor-molor, tindak masjid. Masjid yang sholatnya tepat waktu. Tak melu jamaah yang sholatnya mundur ora pas. Ya. Maka sholat berjamaah itu diantara cara kita bisa menjaga, memelihara sholat kita. Banyak kok untungnya sholat berjamaah nih. Makanya diantaranya kenapa Rasulullah SAW sholat di masjid, kemudian diantara hikmahnya selalu menghadap ke makmumnya supaya tahu ada makmum yang tidak ke masjid, beliau ngerti. Maka zaman pemerintahan zaman Umar bin Khattab ada seorang sahabat namanya Salim atau siapa, niku ketahuan pas subuh niku jarang ke masjid, ketahuan. Sahabat Umar akhirnya beliau pergi ke pasar, kebetulan antara rumah dan pasar itu ada seorang sahabat yang kalau subuh jarang ke masjid ini. Kok akhir-akhir ini nggak pernah ke masjid gitu kan? Pas lewat depan rumahnya sama Umar ditanyakan, ada di situ ibunya, namanya Asyifa. Bu, putrane ingkang putra ndak pundi kok nek subuh mboten nate ketinggal jamaah. Ya, jawabannya Karipan kerinan mergo kalah karo salat bengi. Mergo salat tahajud, salat subuhe kerinan. Jadi habis salat tahajud capek istirahat bablas ora salat subuh di masjid. Maka sahabat Umar bin Khattab komentarnya seperti ini. La an asyhada salata subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma laila atau kama qol. Nek prinsip saya bisa sholat subuh berjamaah itu lebih baik bagi saya daripada saya melakukan sholat malam tapi ketinggalan jamaah subuh. Gara-gara sholat malam kerinan, wah sampean ora reng masjid, wah lek sholat malam itu jantak nikmati tenan meh rong jam. Ning ora subuhan, itu enggak lebih baik ternyata. Kerinan mergo sholat malam. Lah nek kerinane mergo yang lain. Nah, itu masalahnya. Sak mongso-mongso Pak jam 1 jam 2 nek bal-balan Argentina karo menyat. Menyat tenan. Nggih. Tapi giliran sholat subuh wis arep rampung bablas. Nggih. Jadi tidak lebih baik kalau kita itu sholat malam kemudian sampai kerinan-kerinan karena luar biasa sholatnya, yang kemudian dia sholat subuhnya tidak bisa berjamaah. Kira-kira sholat subuh mboten? Sholat subuh ning tidak bisa berjamaah. Dan ternyata orang yang terlambat berjamaah apalagi tidak bisa berjamaah niku rugine ramemper. Rugi sekali. Ada riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menceritakan seperti ini. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'akhuran min ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali melihat jamaahnya itu terlambat sholat jamaah. Rasulullah satu kali pernah melihat jamaahnya niku terlambat. Langsung Rasulullah SAW mengingatkan kepada jamaahnya, takot damu waktamu bi, maju kalian itu, berdiri baris di belakangku dan bermakmumlah denganku. Artinya jangan kayak gini terlambat. Falyatamal ladzi man ba'dakum falyatamma bikum alladzi man ba'dakum aw kama qol. Kemudian shaf kedua, ketiga itu bermakmum dengan shaf yang paling depan. Nabi pernah melihat jamaahnya niku do kantun terlambat. Kata Nabi SAW, harusnya kalian shaf depan, tidak boleh terlambat. Kemudian ketika di shaf depan kalian bisa bermakmum denganku.
langsung melihat gerakan Rasulullah SAW. Dan yang saf 2, 3 ke belakang sana, biarkan mereka bermakmum dengan kalian. Artinya saf 2, 3 dan ke belakang itu tidak bisa melihat gerakan sholat Nabi, gerakan sholat imam, maka gerakannya cukup nganut saf depannya. Nah, kalian yang saf depan bermakmumlah denganku. Dan dilanjutkan sama Nabi SAW, la yazalu qaumun yata'akhirun. Ingat, nek kalian itu senantiasa terlambat dalam berjamaah, hatta yuakhirahumullah, Allah akan lambatkan kalian dari urusan kebaikan dunia dan akhirat. Wong nek jamaah kulino terlambat, Allah akan lambatkan urusan kebaikan dunia dan akhiratnya. Lambat semua. Rizkine ya oleh rizkine ku ora keteng saka sithik ning suwi. Suwi ngaten niku dodol ya payune suwi. Sakit berobat ora mari-mari. Terus kemudian sing gorong oleh jodoh ya golek niku ya ora temu-temu. Golek ora petuk. Bahkan cara berpikirnya pun telat. Semua kebaikan urusan dunia Allah akan lambatkan. Kenapa? Karena terbiasa sholat jamaah terlambat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yuakhiruhumullah fil jannah. Sampai pun ketika nanti dia masuk surga pun terakhir. Jadi ceritanya ngeten. Kalau umat Nabi Muhammad SAW itu jamin masuk surga. Tapi kalau punya dosa besar yang harus diselesaikan di neraka, dia akan masuk neraka. Selesai, yang lain sudah masuk surga, ini lambat belum masuk surga. Dia orang yang sholat, dia orang yang beriman. Kenapa terlambat masuk ke dalam surga? Karena sholat jamaahnya biasa terlambat. Penting ini. Jadi Nabi SAW tidak sedang menerangkan tentang orang yang tidak sholat, tidak sedang menjelaskan tentang orang yang tidak sholat, tapi menjelaskan tentang orang yang sholat, bahkan ke masjid mau berjamaah, ikut berjamaah, cuman terlambat, maka Allah akan lambatkan semua urusan kebaikan dunia dan akhiratnya. Nenek ibu-ibu niku kan nggak ke masjid, nggak jamaah. Tapi ya bukan berarti santai-santai mawon teng omah. Salat tepat waktu. Niku diantara cara yang paling pokok, yang paling penting, kita termasuk orang-orang yang memelihara, yang menjaga salat kita masing-masing. Nggih. Jadi nek teng masjid jamaah terlambat pun bermasalah. Bagaimana yang tidak ke masjid? Bagaimana yang tidak sholat? Napa malih sholat asar kalau mau? Dalam riwayat Bukhari Muslim, man taraka sholatal asri, siapa yang meninggalkan sholat asar, fatat habitat amaluhu, amalannya itu hilang, terhapus. Hilangnya apa amal itu? Kata Imam Ibnu Qayyim, meninggalkan sholat asar itu ada dua. Meninggalkan secara total, meninggalkan kolo-kolo, kadang-kadang. Nek meninggalkan secara total artinya dia tidak sholat, maka semua amalannya terhapus. Tapi kalau meninggalkan sholat asar, maka ketika dia tinggalkan terhapuslah amalan yang dia tinggalkan. Artinya tidak ada pahala sama sekali. Man taraka sholatal asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka nama mutarat ahlu wa malu, ibarat dia ditinggalkan harta dan anaknya atau keluarganya. Siapa yang pernah coba-coba meninggalkan sholat asar, ibarat dia sengsaranya seperti orang yang ditinggal harta dan keluarganya. Urip dhewe domblang, domblong ketap,
kedip. Mergane napa? Bojone anake lunga, hartane entek. Resiko orang yang meninggalkan sholat asar. Makanya tadi asar kuwi angel. Kita melaksanakan sekedar menggugurkan kewajiban, aku sing penting gugur kewajibannya sholat asar. Belum masuk tipe orang yang memelihara sholatnya. Yang paling penting niku waktu. Awal waktu niku ora sing sholatin dhisik pisan niku mboten. Tapi awal waktu niku kan ada waktu pertama, tengah dan akhir. Lah kalau sekarang zuhur itu jam berapa? Setengah 12, selesai zuhur jam berapa? Setengah 3 nggih. Yaitu awal-awal waktu di antara jam 12 itu, nanti pertengahan sekitar jam setengah 2 gitu. Nanti kalau akhir sudah menjelang asar. Nggih, tapi nek kulina salate mundur niku serepot pokoknya. Jadi niku singkat mawon bahwa siapa yang tidak bisa memelihara sholatnya, menjaga sholatnya, risikonya kalau mau keselamatan tidak ada jaminan keselamatan nanti yaumul kiamah. Niki sholat berjamaah teng masjid ning terlambat niku juga bermasalah. Asal niki terlambatnya masalahnya napa udzur syar'i napa mboten. Nggih. Niatnya ngoten wis mau on time di masjid, mungkin mau adzan, mungkin niatnya mendapatkan shaf pertama, ning qadarullah ada halangan syar'i. Enten tamu mon niku nggih halangan syar'i gitu. Enten tamu ya dijak teng masjid. Nek mboten purun ya wis monggo dinikmati hidangannya kula tak teng masjid salat. Nek kira-kira curiga aja sok kusuk, sok tindak masjid itu kan jebulane maling, tamune kuwi nyambi ya repot nih. Tawakal lah, bismillah tinggal masjid, aku arep gawe apik teng masjid malah konyol nggih. Mangke malah bladrah-bladrah tamune. Nggih ampun niku mawon. Ngomong nek kesuwen niku ora apik. Nggih, di antara adab bicara itu jangan terlalu panjang. Kam durasinya berapa? Kula niku nek ngaji barisan tekan maghrib, nek kula sing ngrungokke ngaji ora betah asline. Nek ngrungokke ngaji kepenak, nek ngisi ngaji kepenak. Jadi kadang-kadang audien niku ketok kok, sing isih tenanan ngrungokke, sing mboten sing manduk-manduk karo liyep nggih enten. Jadi pembicara niku ya kudu bijaksana. Di antara bicara yang bijaksana kata Imam Ibnu Qayyim niku wonten telu, Pak. Ngomong yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Niki waktune kula ngomong. Waktunya harus diperhitungkan, durasinya berapa lama. Nggih. Dadi nek ngaji niku jane sithik mawon. Sampeyan tak undang ada saka Temanggung isine sithik to. Isine akeh nek mlebune sithik ora kacek. Gitu. Sithik mawon sing penting mlebu niki ndak mlebu kabeh wae. Mlebu kabeh. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan. Tentang menjaga sholat, monggo. Tentang sholat tadi yang baris shaf pertama melihat imam, shaf kedua melihat shaf utama. Bagaimana dengan yang putri ibu-ibu itu? Sebaiknya takbirnya itu transparan supaya melihat atau tertutup rapat? Iya. Tentang takbir apakah harus padat ataupun transparan, ini sebenarnya ya tinggal kebutuhan. Intinya memang harus ada sekat di bagian belakang. Kaitannya dengan melihat itu loh, dari melihat itu kan. Okay. Kalau nggak bisa melihat kan nanti yang depan keliru gerakannya misalnya nggak tahu itu. Andalannya suara, yang diandalkan suara. Makanya kalau niki sebenarnya kalau jaraknya jauh sekali nggak sekat nggak apa-apa, gitu. Makanya kalau sholatnya pakai sekat kayak gini, ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan shaf yang paling baik depan apa belakang? Belakang ya. Laki-laki itu shaf yang paling baik depan, ibu-ibu belakang. Ibu-ibu nek sholat barisannya mulai saking ngajeng napa wingking, Bu? Kalau sholat softnya depan dulu atau belakang dulu?
depan dulu. Ning niki enten aling-alinge nggih. Nah niku wis bener berarti. Yang baik depan laki-laki, yang perempuan paling baik soft paling belakang itu ketika di antara laki dan ibu tidak ada sekatnya, tidak ada tabirnya. Tapi kalau ada tetap paling baik adalah soft depan dulu. Nah, sekarang kalau tertutup bagaimana ngandalkan suara? Makanya dados imam niku minimal suara itu bisa didengar oleh yang paling di belakangnya. Jadi nanti kalau yang belakang tidak bisa mendengar bisa napa? Membantu. Masa niki rasa dibantu men nggawa napa? Pengeras itu sudah cukup. Nggih. Makanya tidak boleh jadi imam niku suwantene suaranya sik lirih sekali. Nanti yang belakang repot. Nyata. Jadi kalau tidak bisa melihat secara langsung karena tidak transparan, maka yang diandalkan adalah suara. Matan cukup. Kalau idealnya, idealnya gitu, kita bisa memenuhi semuanya, bisa bikin transparan, juga bisa bikin sekat itu lebih baik mana? Dari pilihan yang baik itu lebih baik mana? Gitu. Yang lebih baik ketika ibu-ibu tidak bisa melihat langsung bapak-bapak, jamaah pak laki. Kenapa? Banyak yang jadi pusat perhatian nanti. Pas berdiri biasa-biasa mawon, pas sujud luar biasa nanti. Gitu nggih mboten? Nyata niki rangkepan celana tapi kok tak sedengkul ya. Mamane warnane kontras karo sarunge, ngarep-arepi mangke. Gitu? Ya itu diantaranya. Terus nanti akan lebih menjaga kehusukan. Makanya sunai menika menatap tempat sujud, jangan melihat depan. Kalau yang di depannya misalkan sarung belakang ada tulisannya jambu atau mangga misalkan, kok moco, sing moco niku sing salah. Berarti sampean rono-rono kae ora lihat tempat tidur. Memang kalau madhab Maliki itu sholatnya ke depan, nggak ke tempat sujud. Dulu Saudi madhabnya pertamanya Malikiyah, itu karena Imam Darul Hijrah di Mekah, di Madinah sampai wafatnya di Madinah. Jadi kalau sholat itu biasanya ngeten nggih, orang-orang di Mekah sholatnya ngeten iki. Tapi yang sholatnya melihat ke depan bagi siapa? Yang sholatnya langsung di depan Ka'bah. Nah, supaya kita tidak terganggu, kita lihat tempat sujud. Ora usah natap ke sana kemari. Pemalih ngantek tolah toleh ngaten niki, kepalanya mau dirubah menjadi kepala khimar. Khimar niku menjadi napa nggih? Ibarat suatu yang sangat hina sekali. Wajahnya termasuk suaranya. Termasuk tadi iki jadi omong arak sedila dadi sedila nggih. Suara yang tidak baik itu ketika suaranya keras melengking-lengking niku seperti suara keledai. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Orang yang sholat tolah toleh, Allah akan rubah wajahnya seperti kepala khimar. Secara makna, karena itu gambaran orang yang balit dungu. Niku nek sholat nganti tolah toleh niku dungu-dungune kaya khimar. Khimar niku nek bengi nyuwara suruh berlindung dari setan karena dia lihat setan. Tapi nek dengar suara kokokan ayam malam hari, minta kebaikan sama Allah karena sesungguhnya ayam itu sedang melihat malaikat. Ojo-ojo malaikat maut. Gitu kan? Anak suara keledai ngoten niku ya auzubillahi minasyaitonirrajim karena dia melihat setan. Sing didelok elek, raine ya elek, kepalane, suarane ya elek. Sing bilang elek sinten? Allah. Angkaral aswati la sautul khimar. Suara yang paling buruk adalah suara khimar. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Nggih. Tentang mengikuti gerakan imam. Imam yang diikuti gerakannya atau nunggu aba-abanya, sebenarnya ada imam itu yang mestinya ada yang sudah gerak, nanti baru Allahu Akbar, sehingga ada yang makmum itu belum di Allahu Akbar sudah gerak karena imamnya sudah gerak. Ini yang lebih baik yang menasihati menunggu komando dari imam Allahu Akbar atau gerak sudah ikuti. Nggih. Ngaten, Mbak. Innama ju'ilal imam liyutamma bih.
Imam itu dijejer jadikan imam adalah untuk diikuti. Diikuti apa? Diikuti gerakannya. Hadis ini berlaku untuk mengikuti gerakan imam. Maka kalau makmum sama imam kok niatnya berbeda sholatnya, tidak ada masalah. Saya misalkan belum sholat maghrib, sampai sini pas jamaah isya lah, saya niat maghrib derek sholat isya. Boleh berbeda niat, tidak apa-apa. Imam sholat sunnah, kami sholat wajib atau sebaliknya, tidak apa-apa. Tapi yang diperintahkan untuk mengikuti sini adalah gerakan imam. Artinya mengikuti niku mboten barengin apa malih mendahului. Lah, maka di sana kalau kita buka kitab-kitab fikih niku enten cara kaifiyah tolak ukurnya adalah takbirnya imam. Satu, takbirnya bareng Allahu Akbar. Nek misalkan gerakannya khawatir didahului sama imam, maka gerak dulu Allahu Akbar. Yang ketiga, nek makmumnya sabar-sabar sekali, ya kan? Allahu Akbar. Nek makmumnya sabar. Lah biasanya kita pakai yang bareng takbir, ngangkat tangan Allahu Akbar. Pripun carane makmum supaya tidak barengin atau bahkan mendahului imam sampai baru makmum gerak. Allahu Akbar, makmum gerak. Nah, ukurannya bar niku Bang. Nah, iki teori yang paling gampang diberikan oleh para ulama. Waca dalile ndi ngoten Pak. Jadi niku paling praktis, paling mudah. Ojo nganti imam disetut kalih makmum, ning makmum ojo nganti barengi imamon mboten bareng. Apalagi mendahului, maka sholat jamaahnya bisa batal. Nek imam barengi atau bahkan nek makmum barengi atau bahkan mendahului imam. Dan niku wau baru gerak. Sami Allah liman hamidah gerak. Memang nek kalau niku pripun biar sinkron, biar setel, ya ngaji. Saniki imame ngaji terus ngerti hukum ning makmume angel datur ora tau ngaji. Sama ora gathuk priye to ora sepakat. Ah priye to ora ngerti mangkane ngaji. Ngeten niku. Yang menyatukan kita, menyeragamkan kita nemong ilmu Pak nggih. Urusan duniawi, urusan hati tidak bisa. Ilmu yang bisa mempersatukan kita. Misalkan kita sholat di luar Jawa, tiba-tiba softnya lurus, rapat, kemudian melihat ke tempat sujud. Apakah sebelum sholat kita janjian dulu? Kita rapat ya. Nanti lihat tempat sujud kan boten. Ilmune podo. Jadi pas sholat otomatis setel bisa sama. Yang menyatukan itu ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih. Nggih, 1, 2, 3. Dipun, Pak? Tentang menjaga sholat nanti stop yang diartikan dalam asar. Apakah termasuk menjaga sholat ketika asarnya dijawab dengan zuhur karena musafir? Ngeten Pak. Hukum kalih kasus niku benten. Secara hukum sholat tepat waktu di waktu masing-masing. Tapi nek kasusnya wong jamak niku kan siji, mungkin karena safar, 2 mungkin karena sakit, 3 mungkin karena pekerjaan. Orang bekerja bisa jamak jam 12 habis duhur mulai operasi tekan jam 09.00 bengi lah, suwi to Pak. Nah niku dijamak duhur kali asar. Jadi itu berarti kasus. Kalau secara hukum sholat tepat waktu di masing-masing waktu 5 waktu itu, tapi naik kasusnya karena menjamak itu kan ada rukhsah, beralasan berarti. Itu termasuk menjaga sholat di awal waktu atau tepat waktu bagi orang yang berudzur atau beralasan syar'i tadi, musafir atau sakit. Karena kalau misalkan jamak di awal waktu, makanya duhur ditaruh di akhir asar berarti mengakhirkan duhur. Jadi kasusnya seperti itu. Tapi kalau secara hukum beda Pak. Kasus sama hukum akan berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Oh iya.
ziarah kubur. Nabi perintahkan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Lakukan ziarah kubur karena dengan ziarah kubur kalian akan ingat mati. Tapi nek ziarah kubur kalingane liyane, hikmahnya tidak dia sampai. Harusnya ziarah kubur itu mengingat mati. Nganu arak nyalek jaroh sik ngene kan. Ora kelingan mati, kelingan nyalek. Terus doane pripun? Assalamualaikum ahlad diyar. Minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah aku akan menyusul kalian. Niku sing marai. Aktsiru min dzikri hadimil ladat, perbanyaklah ingat-ingat pemutus kenikmatan. Apa ya Rasulullah pemutus kenikmatan? Al maut, mati. Lah, cara kita ingat mati dengan berziarah kubur. Karena doanya Pak, coba diresapi doanya. Salam kepada penghuni kubur. Kalau kita salam, itu penghuni kubur itu akan menjawab. Akan terasa hawane terasa nek niku sing ziarah niku keluargane. Mereka ahli kubur, kalau yang datang tuh keluarganya berziarah, mereka akan merasakan ada energi. Ya, cara akan menjawab salamnya. Insya Allah bikum lahikun, dengan izin Allah akan segera bertemu dengan kalian. Arek segala menyusul. Kapan? Ngenteni mangsane. Tunggu waktu. Dan kita mungkin nggak harus dari rumah. Misalkan kita lewat lihat ada apa niki gerbang. Lambaikan tangan, assalamualaikum ahlal kubur ya ahlad diyar. Khusus bisa. Secara umum, tapi pados sing komplek khusus, kados yang sudah dicanangkan sahabat Nur enten dan teman-teman enten apa? Kuburan napa? Husnul khotimah khusus muslim. Niku nek milih kaya niku. Supaya nanti ketika tidak bercampur dengan yang lainnya, nanti kita ngucapin salam dengan orang yang tidak beriman. Lah, kemudian setelah itu kok di situ ada keluarga kita, khusus mendoakan keluarga kita, di sebelah timurnya menghadap ke barat doakan khusus untuk keluarga kita. Secara umum assalamualaikum ahlad diyar. Sampai yang akhir tadi. Kemudian kita lihat makam keluarga-keluarga kita doakan khusus dihadap niku wau kuburanipun. Ziarah diperintahkan. Cuman bagi kaum wanita tidak boleh sering-sering. Dulunya boleh ning jur bermasalah, jur dilarang. Kata Nabi kuntu nahitu manjala kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Karena ketika dilarang itu ada sesuatu yang dikhawatirkan. Wanita nangis-nangis di situ sampai histeris, kemudian atau niyahah itu yang tidak boleh. Nggih, enten wanita ngeten iki pas nangis dilarang sama Nabi SAW. Kata wanita tadi, kamu tidak merasakan sing tak rasake, aku ki sik sedih tenan. Jebule masih dikabari, sik matur niku wau Nabi. Sampeyan ora saking sedih ngoten enggak konsen, enggak ngerti kalau yang ngomong itu Nabi. Dia lagi nangis-nangis di situ. Jadi hindari perkara-perkara yang tidak baik. Kalau sekedar nangis hanya teringat dengan keluarganya, teringat dengan dosa, teringat dengan mati, baik. Tapi ingin nangisin apa? Mbok tulungi kula niku ajeng ngeten kok urung disembadani. Mah digugah-gugah ya ora tangi ngeten nggih. Perintah kok enten perintahipun. Nggih. Doanya tadi. Sampun? Kenapa? Buatan mireng kula Bu. Doanya niku? Oh boleh, doanya apa saja. Cuman kalau doa ziarah itu assalamualaikum ahlad diyar niku wau sampai akhir. Kalau misalkan doa assalamualaikum ahlad diyar, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha, silahkan. Doane iku sing gampil ngaten, sing iso kusuk, sing dhewek paham dengan bahasa doa itu, bisa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, silahkan. Yang penting kita memahami. Kecuali doa dalam sholat, kecuali doa-doa yang memang ada redaksinya ting mriku. Doa kepada orang ahli kubur selain ziarah assalamualaikum ahlad diyar tadi, silahkan mau dengan bahasa apapun.
Selamatkan dia, luaskan kubur dia, berilah dia kenikmatan dari surga, ngoten niku. Jadi tidak ada khusus, misalkan Allah maghfir lahu, silahkan mau baca. Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shagirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyata minna fa ahyal islam wa man tawaffana minna fa halal iman niku nggih bareng. Kathah kok doa salat jenazah niku ora tok Allah maghfir lahu tok. Engko bayi 2 tahun meninggal Allah maghfir lahu, urung de dosa Allah maghfir lahu. Allahumma ja'al lana faratan wa salafan wa dhukhran atau wa ajran, kan enten nggih. Ya Allah, jadikan dia pendahulu saya dan bermanfaat untuk orang tuanya. Mosok cacil Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampuni dia, urung gawe dosa. Apa yang suruh ngampunin? Maka doa salat jenazah niku banyak sekali. Allah maghfir lahu, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina sampai akhir tadi. Banyak sekali. Nggih. Ngaten Bu nggih? Jika dari keluarga atau anaknya, maka pahalanya akan sampai. Fa inna auladakum min kasbikum, sak temene anak-anak keturunan kalian itu adalah hasil jerih payah orang tua. Jadi kalau saya baca Quran, moga-moga pahalanya sampai ke orang tua, itu sampai. Kenapa khusus anak? Karena kata Nabi, anak itu adalah hasil upaya usaha jerih payah orang tua. Sehingga anak bisa sampai bisa membaca Quran, pahalanya akan sampai mengalir ke orang tua karena anak. Sekalipun anak itu tidak meniatkan pahalanya untuk orang tua. Analogi ini ngeten iki Bu, perhatikan. Ini yang melekat di masjid ini kan banyak sedekah jariah, mboten? Ketika kita duduk di karpet, merasakan ada lampu macam, mungkin ada kipas angin terasa sejuk ngeten iki, pahalanya akan sampai orang yang dananya itu mengalir di sini. Tanpa pun kita mendoakan, masuk masjid, muga-muga sing titip nang masjid oleh pahala, kan nggak pernah. Demikian juga anak. Anak itu ibarat jariahnya orang tua. Dia mau beribadah kayak apapun, walaupun anak tidak pernah berniatkan untuk orang tua, pasti akan sampai, termasuk membaca Quran, termasuk surat-surat tertentu. Niku nek anak, tapi bukan orang lain. Niki penting ya. Anak. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya amalan kita itu adalah hasil jerih payah kita sendiri, dan anak itu adalah hasil jerih payah orang tua. Sekalipun mungkin mendidiknya tidak secara langsung, titip keteng pondok kan ngaji ngoten iki. Ngoten iki akan sampai Bu. Ning anak, bukan orang lain. Monggo silakan. Iya, di belakang bukan berjajar. Berjajar kalau ada sekat mungkin makfu, tidak apa-apa. Sederhana mawon. Hukum asalnya kita bicara hukum. Niki ibu yang diaturkan niki kasus. Hukumnya di belakang, kasusnya tempatnya sempit, akhirnya berdampingan, tidak apa-apa. Ning ada sekatnya. Sekatnya nek tak 1 meter kan sholat. Ingat-ingat nggih, repot. Ya sekatnya harus penuh dan tidak transparan. Nggih, wallahu a'lam. Sampun nggih? Pak, nggih insyaallah kita lanjut. Wah, bonusnya seperempat jam dhewe. Dadine rak ngomong sithik dadi akeh. Nggih. Ngaji ra rampung-rampung. Nggih. Jarine sing wis kesel. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten, kebenaran adalah semata hidayah dan bimbingan dari Allah. Kekurangan saking kula dan dari syaitan, astagfirullah dumateng jamaah sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Monggo kita pungkasi kanthi wacan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.